Oke, baik Bapak dan Ibu semua, kita lihat nomor 3. Ya, soalnya adalah seorang laki-laki usia 23 tahun dirawat di ruang bedah dengan fraktur tertutup femur 1/3 distal dextra. Hasil pengkajian, kaki tampak bengkak, biru kemerahan sekitar area cedera, pasien tidak bisa menggerakkan jari tengah dan telunjuk kakinya. Di sini pertanyaannya adalah apakah pengkajian yang tepat untuk dilakukan segera pada kasus di atas? Oke, baik Bapak dan Ibu semua, di sini memang kita membutuhkan yang namanya analisa ya, analisa data. Dan analisa data memang kita lakukan di awal proses keperawatan ya, yaitu di pengkajian. Ya, berarti ini di proses keperawatan yang pertama yaitu di pengkajian. Oke, untuk kasusnya ini adalah kasus fraktur atau di gangguan sistem muskuloskeletal. Nah, kira-kira dari data-data yang di atas, ya kaki tapak bengkak, biru kemerahan sekitar area cedera, dan pasien tidak bisa menggerakkan jari tengah dan telunjuk kakinya, apa yang harus segera dilakukan pengkajian berikutnya? Oke, di sini ya kita lihat jawaban yang pertama adalah riwayat trauma. Ya, nah untuk riwayat trauma, apakah memang ada hubungannya dengan yang data tersebut? Oke, kemudian kronologis cedera ya. Kemudian ini yang riwayat trauma sama kronologis cedera ini sebenarnya hampir mirip. Tetapi untuk kasus ini apakah memang itu harus segera dilakukan ya dengan kondisi pasien tampak bengkak, biru kemerahan dan juga tidak menggerakkan jari tengah dan jari kakinya. Nah, apakah itu hal yang harus segera dilakukan ya? Kemudian juga kekuatan otot kaki juga sama. Kemudian yang D neurovaskular perifer. Kemudian tipe fraktur yang dialami. Nah, kira-kira ya teman-teman, Bapak Ibu semua, nah dari soal ini dan juga pertanyaan ini, mana yang paling tepat? Oke, memang sebenarnya semua yang ada di sini tuh bisa ya jawabannya, karena semua pada saat proses pengkajian pada pasien dengan gangguan muskuloskeletal, kita dipastikan harus mengkaji ini. Tetapi dari data tersebut, mana yang paling tepat yang harus segera kita lakukan? Di sini ada data yang paling tepat. Ya, oke, jawabannya adalah Mas Adi. Iya ya, jawabannya betul ya. Untuk mayoritas jawabannya yang benar adalah D ya, neurovaskular perifer, di mana salah satu tanda dan gejala dari tempat itu adalah adanya perubahan dari neurovaskuler. Ya, kemudian juga cedera neurovaskuler ini juga terjadi akibat adanya kerusakan saraf perifer atau juga karena struktur vaskular yang terkait ya di mana lokasi cedera terjadi. Dan juga klien biasanya mengeluhkan adanya rasa kebas dan juga kesemutan dan tidak teraba nadi pada daerah distal dari fraktur tersebut. Nah, kalau kita jawaban yang tadi riwayat trauma, kronologis cedera itu biasanya memang dilakukan di awal proses pengkajian atau mungkin juga di instalasi gawat darurat pada saat secondary survei ya, bukan di primary surveinya. Kemudian juga untuk kekuatan otot kaki ini juga bisa, tetapi biasanya lanjutan ya. Jadi setelah beberapa hari atau ketika kita lihat ada beberapa setelah kegawatannya sudah teratasi, ya baru kita kekuatan otot kakinya. Kemudian tipe fraktur yang dialami juga ini betul, tetapi ini tidak menjadi hal yang harus segera dilakukan. Ya, jadi bukan salah satu tugas utama kita sebagai perawat ya untuk menentukan jenis dari tipe fraktur yang dialami oleh si pasien tersebut. Oke, itu jawabannya. Yang jawaban nomor 3 yang tepat itu adalah D, neurovascular perifer.